Perkenalkan kami dari kelompok pemimpi yang berdiri dari 5 orang, 1 Sopianda, 2 Mario, 3 Andika, 4 Samuel, 5 Markus. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari 2 judul. Judul pertama, konsep kinerja. Judul kedua, jaringan. Infrastruktur teknologi informasi, kinerja dan peningkatan. Pendahuluan, kinerja sistem infrastruktur TI adalah faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Pengguna biasanya tidak memperhatikan sistem yang berkinerja tinggi, namun sangat cepat mengeluh saat ada penurunan performa. Statistik menunjukkan bahwa kinerja buruk dapat mengaruhkan pengunjung ke pesaing dan meninggalkan persepsi negatif terhadap perusahaan. Oke, slide selanjutnya akan dibaca oleh Bang Markus. Konsep kinerja sistem. Pendahuluan kinerja. Memahami istilah kinerja dalam konteks infrastruktur TI, pentingnya kinerja yang konsisten, dan bagaimana persepsi pengguna dapat mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan. Teknik peningkatan persepsi kinerja. Teknik seperti layer splash dan bilah kemajuan dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi pengguna terhadap kinerja sistem, meskipun kinerja nyata tidak meningkat. Perancangan infrastruktur dan kinerja. Desain kinerja selama perancangan. Pentingnya memasukkan pertimbangan kinerja saat merancang infrastruktur TI untuk memastikan sistem dapat menangani peningkatan beban tanpa merusak performa keseluruhan. Teknik evaluasi kinerja. Menggunakan benchmarking, pengalaman vendor, prototyping, dan pembuatan profil pengguna sebagai metode untuk menilai dan merencanakan kinerja sistem. Pengujian dan manajemen kinerja. Pengujian kinerja. Mengenal jenis-jenis pengujian kinerja yang dapat dilakukan untuk menguji infrastruktur TI seperti pengujian beban, stres, dan ketahanan. Kemacetan dan manajemen kapasitas. Bagaimana bottleneck dapat membatasi kinerja keseluruhan sistem, dan pentingnya manajemen kapasitas untuk memastikan performa yang optimal. Optimasi aplikasi dan infrastruktur. Meningkatkan kinerja pada lapisan atas. Menjelajahi cara untuk meningkatkan kinerja pada lapisan aplikasi seperti caching, load balancing, dan penggunaan server front-end. Caching dan kinerja aplikasi. Menjelajahi cara untuk meningkatkan kinerja pada lapisan aplikasi seperti caching, load balancing, dan penggunaan server front-end. Skalabilitas dan kinerja tinggi. Scalability dan load balancing. Konsep perskalaan vertikal dan horizontal, dan bagaimana load balancing dapat digunakan secara efektif untuk mengelola beban sistem di beberapa server. Peak performance cluster and grid computing. Memanfaatkan cluster kinerja tinggi dan komputasi jaringan untuk mengatasi tuntutan pemrosesan yang kompleks dan memastikan ketahanan sistem. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Bab 8. Perkembangan dan infrastruktur jaringan. Pendahuluan. Komputer mainframe pada tahun 1960-an merupakan mesin yang berdiri sendiri. Mereka melakukan pekerjaan komputasi berdasarkan masukan, biasanya pada kartu berlubang atau pita, dan menghasilkan keluaran.
biasanya pada kertas cetak. Komputer mainframe adalah sistem besar dan mahal yang biasanya digunakan di universitas dan perusahaan besar. Evolusi jaringan komputer. Pada akhir tahun 1960-an, untuk pertama kalinya sejumlah komputer dihubungkan melalui ARPANET, pendahuluan internet. Para insinyur mulai menghubungkan ARPANET ke jaringan radio paket atau PRNet dan jaringan satelit atau SATNET pada tahun 1973, memberi awalan pada konsep internet yang kita kenal saat ini. Perkembangan email dan FTP. Sistem email pertama melalui ARPANET diimplementasikan pada tahun 1971. Pada tahun 1973, File Transfer Protocol atau FTP didefinisikan dan diimplementasikan, memungkinkan transfer file melalui ARPANET. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Andika Ardiansah. Protokol. ARPANET awalnya menggunakan Network Control Protocol atau NCP yang digantikan oleh TCP atau IP pada tahun 1983. Perubahan ini signifikan dalam standarisasi protokol yang memungkinkan internet menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Kebutuhan jaringan pada era PC. Ketika personal komputer atau PC mulai digunakan secara luas di kantor pada tahun 1980-an. Muncul kebutuhan untuk berbagi data antar PC kantor. Jaringan area lokal LAN dirancang untuk memungkinkan PC kantor. Jaringan area lokal LAN dirancang untuk memungkinkan PC terhubung satu sama lain dan ke sumber daya bersama seperti server file, printer, atau router ke internet. Model referensi OSI. Arsitektur hampir setiap jaringan didasarkan pada model standar Open System Interconnection atau OSI. Model referensi OSI atau OSIRM dikembangkan pada tahun 1984 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang menentukan tahapan berbeda yang harus dilalui data untuk berpindah. Manfaat model OSI. Model OSI memberikan kebebasan untuk mengimplementasikan tumpukan jaringan secara optimal untuk penggunaan tertentu. Ini berkhasiat dalam konteks pengiriman lalu lintas HTTP melalui jaringan internet, jaringan Ethernet, yang memungkinkan pengiriman data yang andal. Kabel dalam jaringan. Kabel merupakan komponen dasar dari infrastruktur jaringan. Kabel tembaga seperti twisted pair cables dan coax cable telah digunakan luas untuk keperluan konektivitas. Selain itu, kabel serat optik semakin populer karena kapasitas dan keandalannya yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Peranan dan fungsi serat optik. Kabel serat optik memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Tersedia dalam multi-mode fiber atau MMF dan single model fiber atau SMF. Keduanya memiliki keunggulan tersendiri dalam transmisi data. Ethernet dan Wi-Fi. Ethernet telah mengalami banyak perubahan sejak diperkenalkan. Dimulai dengan menggunakan kabel coax dan berkembang ke penggunaan twisted pair dan koneksi Wi-Fi. Ethernet saat ini mendukung kecepatan hingga 100 GB per second, sedangkan Wi-Fi mendukung komunikasi data nirkabel dalam jaringan area lokal. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Bang Markus. Pengenalan jaringan publik dan seluler.
Jaringan publik dan seluler telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi, memungkinkan koneksi yang fleksibel dan akses internet di berbagai lokasi yang semula tidak terlayani oleh jaringan kabel. Penerapan dan kegunaan VPN. Virtual Private Network atau VPN memungkinkan koneksi jaringan yang aman melalui internet. Meraih popularitas karena kemampuannya untuk mengekstend jaringan lokal ke internet dengan keamanan dan privasi yang terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Sofianda. Kesimpulan, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan telah mengalami banyak perubahan signifikan dari dekade ke dekade, dari penggunaan ARPANET hingga penerapan jaringan LAN, WAN, dan VPN. Setiap perubahan membawa kemajuan dalam cara kita berkomunikasi dan pengelolaan data. Model OSI sebagai fondasi dalam merancang jaringan dan teknologi kabel serta nirkabel yang terus berkembang semua memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ketika ada salah kata. Terima kasih.